البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai dari pembahasan kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi kaidahnya? Indaka Umar. Asma Allah taala kulluha husna. Madadil ala dzalik indaka Rifqi. Walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dalil yang lain, Ahmad. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dalil yang lain, Ahmad. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dalil yang lain, Zakaria. Nah, qauluhu ta'ala, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Tayyib. Pada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang makna husna, perhatikan. Naam, ay balighatun fil husni ghayatah. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wa la taqdiran. Naam, jelaskan indak ya Arin, maksudnya bagaimana? Lahtimalan wala taqdiran. Nah, jadi makna lahtimalan wala taqdiran itu maksudnya bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat-sifat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari semua sisinya tersebut, afanillah. Baik itu kekurangan yang dimungkinkan adanya, tidak ada sama sekali. Nah, kemungkinan kurang itu tidak ada sama sekali. Demikian pula tidak ada juga suatu kekurangan yang dikira-kirakan ada dalam benak saja. Ini untuk mengeluarkan beberapa kata alhamdulillah yang di situ ada sisi kesempurnaan tapi juga ada kemungkinan kekurangan. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah al-makir. Al-makir. Kemudian juga tayyib ad-dar. Al-kaid, al-kaid, al-mukhadi', al-mustahzi'. Ini ada sisi kesempurnaan, tapi juga ada sisi kemungkinan kekurangan. Kenapa? Dikarenakan kata-kata tadi, afanillah, bisa sempurna kalau digabungkan dengan yang lain, atau ketika dalam konteks muqabalah. Nah, Allahu makirun liman yamkuru bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makar kepada orang-orang yang makar kepada Allah.
Cuman ini tidak bisa dimasukkan dalam Asmaul Husna. Kenapa? Allah katakan wa yamkurun wa yamkurullah. Berarti termasuk di antara sifat Allah apa? Al-makr. Tapi al-makr ini bagi siapa? Bagi orang yang berbuat makar. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat muqabalah, sebagai balasan. Dan itu sempurna ikhwanifillah kalau dalam konteks menetapkan balasan bagi orang-orang yang berbuat makar dalam contoh tadi. Nah, lafaz-lafaz yang seperti ini dia ada sisi kesempurnaan, ada sisi apa? Kekurangan. Ini yang dimaksud dengan lahtimalan. Ihtimalun naqs itu ditiadakan pada Asmaul Husna. Maka lafaz-lafaz seperti al-makir, al-mukhadi', al-mustahzi', padahal di antara sifat Allah apa? Allahu yastahzi'u bihi. Naam, ya tidak? Naam. Allah yastahzi'u bihim. Nah, tapi tidak kita katakan di antara nama Allah Al-Mustahzi. Kenapa? Karena na'am lafaz ini ada kemungkinan apa? Naqs, kemungkinan kekurangan padanya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin untuk apa? Mengeluarkan kata-kata yang seperti ini, beliau katakan lahtimalan. Kemudian dengan kata wala taqdiran untuk mengeluarkan lafaz-lafaz yang di situ ikhwanifillah ada penetapan kesempurnaan, tapi ada kemungkinan di dalam benak di situ apa? Sifat kekurangan. Seperti apa? Mutakallim. Al-mutakallim. Al-mutakallim terdapat penetapan sifat apa? Sifat kalam. Dan kita yakin Allah mutakallim, ya tidak? Karena di antara sifat Allah itu adalah sifat al-kalam. Allah berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, di antara kalam Allah Al-Quran. Cuman kita tidak menetapkan bahwasanya mutakallim itu sebagai Asmaul Husna. Kenapa? Karena ada kemungkinan di dalam benak. Nah, ada kemungkinan di dalam benak. Ini yang dimaksud dengan takdir zihni. Kemungkinan di dalam benak, namanya berbicara, itu ada berbicara yang baik, ada berbicara yang apa? Yang buruk. Ya tidak. Seorang dikatakan mutakallim kita ini. Seorang dikatakan mutakallim. Ada yang mutakallim bil khair, mutakallim dengan kebaikan, ada yang mutakallim bisyarr. Paham? Nah, makanya al-mutakallim tidak kita tetapkan sebagai Asmaul Husna. Sebab ada kemungkinan di dalam benak bahwasanya di situ ada sisi kekurangan. Demikian pula al-murid. Al-murid, makna al-murid apa? Yang berkehendak. Allah berkehendak tidak? Memiliki sifat iradah tidak, Ridwan? Memiliki sifat iradah. Cuman kita tidak menetapkan al-murid sebagai nama bagi Allah. Kenapa? Karena kehendak ada yang baik, ada yang buruk, sehingga ada kemungkinan di dalam benak kita muncul ada kemungkinan kekurangan, ya tidak? Karena dimungkinkan ada kekurangan. Karena murid seorang yang berkehendak, kalau kita manusia, seorang yang berkehendak, ada berkehendak baik, berkehendak buruk. Nah, dalam Asmaul Husna semua ini tidak dipakai. Nah, karena pada Asmaul Husna semua nama-nama itu mencapai puncak kebaikan. Sehingga nama ini terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Baik itu kemungkinan kurang maupun apa? Nah, sesuatu yang dimungkinkan dalam benak kekurangan tersebut. Paham? Paham sampai di sini Aba Mujahid?
Baik. Nah, ini harus dipahami. Jangan tercampur dengan masalah pengkhabaran dan masalah penetapan sifat. Sekarang kita berbicara tentang masalah penetapan suatu nama bagi Allah. Ya. Suatu nama bagi Allah. Jadi, suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi padanya kriteria husna. Husna itu tidak ada kemungkinan kurang sedikit pun. Tidak ada kemungkinan kurang dari sedikit pun. Dari lafadznya saja tidak ada kemungkinan kurang. Nah, makanya al-makir, walaupun memang di antara sifat Allah Subhanahu wa taala makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Cuma tidak boleh kita menetapkan nama Allah itu al-makir. Kenapa? Karena pada lafaz al-makir ada ihtimal kekurangan, ya kan? Ada ihtimal makna yang sifatnya kekurangan. Baik. Karena berbuat makar, ihtimal kekurangannya, berbuat makar pada yang tidak pantas. Ini kita melihat dari isi lafaz. Demikian pula mutakallim. Ini juga tidak boleh kita tetapkan sebagai nama, sehingga bukan termasuk asmaul husna al-mutakallim. Kenapa? Karena pada lafaz itu ada ihtimal di dalam zihn. Ada kemungkinan di dalam benak kita yang namanya mutakallim, ada mutakallim bil khair, mutakallim bisyarr. Paham? Ini kita berbicara tentang lafaz. Berarti kesimpulannya akhwanillah, lafaz-lafaz itu secara umum terbagi jadi 4. Baik. Lafaz-lafaz itu terbagi jadi 4. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan makna kekurangan, tidak ada kesempurnaan sedikit pun. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kekurangan, tidak ada kesempurnaan sedikit pun. Seperti misalnya apa? Seperti al-faqr, kefakiran, al-ama, kebutaan. Maka yang seperti ini jelas apa? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala dinamai dengannya. Ini paham semua, ya tidak? Karena lafaz itu jelas menunjukkan kekurangan, tidak ada kesempurnaannya. Yang kedua, lafaz-lafaz yang menunjukkan kekurangan pada satu kondisi dan menunjukkan kesempurnaan pada kondisi yang lain. Jadi ada kemungkinan menunjukkan makna kekurangan, ada kemungkinan menunjukkan makna kesempurnaan. Baik, seperti contoh tadi makar, al-kaid, al-istihza. Baik. Al-makr ini sempurna ketika apa? Ketika makar itu diarahkan pada mereka-mereka yang berbuat makar. Dan merupakan kekurangan kalau makar itu dilakukan apa? Dilakukan pada yang tidak berhak dimakari. Dan kalau pada makhluk, makar ini ya biasanya arahnya langsung ke makna yang buruk, ya tidak? Kalau makar itu datang dari makhluk. Maka lafaz-lafaz yang seperti ini tidak boleh Allah Subhanahu wa taala dinamai dengannya. Maka Allah tidak dinamakan dengan al-makir, tidak dinamakan dengan al-mukhadi dan seterusnya. Kenapa? Karena pada lafaz itu ada kemungkinan makna yang menunjukkan kekurangan. Kemungkinan saja, paham? Ada kemungkinan makna yang menunjukkan kekurangan. Paham sampai di sini? Kemudian jenis yang ketiga, lafaz-lafaz yang menunjukkan kesempurnaan, akan tetapi pada benak kita ikhwanifillah, ada kemungkinan di situ sifat kekurangan. Contohnya al-mutakallim dan al-murid. Demikian pula al-fa'il. Mutakallim yang berbicara. Tayyib. Mutakallim berbicara terkadang dengan kebaikan, terkadang dengan keburukan. Maka tatkala kata kok ada memiliki kemungkinan di benak seperti itu, maka tidak boleh digunakan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham?
Tapi apakah kita menetapkan sifat kalam bagi Allah? Rifki, kita tetapkan sifat kalam bagi Allah, ya tidak? Dan kita tetapkan sifat tersebut, na'am laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, kalau makhluk iya berbicara, ada berbicara baik, berbicara buruk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, wa man asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada yang lebih benar, nah, lebih jujur perkataan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pada perkataan Allah. Cuman sekarang kita melihat pada lafadznya, paham? Pada lafadz itu sendiri. Nah, tatkala lafadz kok memiliki kemungkinan di dalam benak, kemungkinan kurang, kemungkinan saja, ada ikhwanifillah dalam lafadz tersebut menjadikan lafadz ini tidak boleh dijadikan sebagai nama bagi Allah. Paham? Karena nama-nama Allah itu husna, berarti tidak ada kemungkinan kekurangan sedikit pun. Paham? Nah, kemudian lafadz yang keempat, yaitu lafadz yang menunjukkan kesempurnaan. Nah, tidak ada kemungkinan kekurangan sedikit pun padanya. Nah, inilah lafadz-lafadz yang bisa dijadikan sebagai nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama yang sabit dalam Al-Qur'an dan Sunnah kategori lafadz yang keempat ini, paham? Dan untuk mengetahui bahwasanya lafadz tersebut adalah lafadz yang menunjukkan kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, harus kembali kepada dalil. Paham? Karena kita tidak bisa menentukan sendiri, tapi kita harus melihat kepada dalil. Apakah ditetapkan dalam Al-Quran ataukah tidak? Apakah ditetapkan dalam As-Sunnah ataukah tidak? Dan seterusnya, yang nanti akan kita bahas pada kaidah setelah kaidah ini, yaitu setelah tentang asma'ullah ta'ala tauqifiyah, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Baik. Ini makna lahtimalan wala takdiran, dipahami. Kemudian juga yang butuh ditekankan di sini berhubungan dengan faedah terakhir yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana? Indah ya Mbak Yahya. Baik. Itu bahwasanya bagusnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ikhwanifillah, bisa dilihat dari sisi nama itu ketika berdiri sendiri dan ketika nama tersebut digabung dengan nama lain. Nah, ini perlu kita tambahkan bahwasanya kemungkinan husn tersebut, kebagusan tadi afanillah, terkadang hanya bisa ada tatkala digabungkan dengan nama yang lain saja. Ada sebagian nama yang kebagusannya tidak ada tatkala dia berdiri sendiri. Tatkala dia berdiri sendiri, makanya tidak boleh nama tersebut dipisah dari pasangannya. Tidak boleh nama tersebut dipisah dari pasangannya. Inilah yang dinamakan dengan al-asma al-muzdawijah. Baik. Al-asma al-muzdawijah, yaitu nama-nama yang berpasangan. Baik. Nah, nama yang sifatnya al-muzdawijah ini, dia tidak boleh disebutkan sendirian.
Tidak boleh disebutkan sendirian, tapi dia harus digandengkan dengan apa? Dengan pasangannya. Sebab kesempurnaan akan terlihat tatkala dia dipasangkan. Contohnya apa, ikhwanifillah? Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala An-Nafi'ud Dhar. An-Nafi'u dan Ad-Dhar. Nah, tayyib Ad-Dhar. Nah, ini tidak boleh disebutkan sendirian, tapi dia harus dipasangkan dengan apa? Dengan An-Nafi'. Demikian pula Al-Mu'ti, Al-Mani'. Al-Mani', nah ini tidak boleh disebutkan sendirian, tapi dia hendaknya disebutkan bersamaan dengan Al-Mu'ti. Tayyib. Kenapa? Karena kesempurnaan nama Al-Mani' itu akan apa? Akan terlihat jelas. Nah, ketika digandengkan dengan nama lain. Baik. Jadi dari sini kita ketahui afanifillah bahwasanya, nah, dari sisi penunjukan kesempurnaan makna, nah, pada Asmaul Husna terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nama-nama yang, nah, kebagusannya tersebut bisa terlihat tatkala berdiri sendiri dan ketika digabungkan dengan yang lain semakin menambah kesempurnaan. Nah, jenis ini yang ada pada keumuman nama-nama Allah, yang banyak kita dapati di akhir-akhir ayat di dalam Al-Quran. Al-Azizul Hakim, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Alim, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua, nah, nama-nama yang kebagusannya tersebut, nah, tidak terlihat kecuali, nah, tatkala digabungkan dengan yang lain. Ini yang dinamakan dengan apa? Asma al-muzdawijah. Nah, al-muzdawijah. Mim, za, dal, wa mujim. Kemudian tak marbutah. Yang insyaallah taala pembahasan ini pada kaidah ke-9 akan kita bahas lebih mendetail pada kaidah ke-9. Nah, ini butuh dipahami terlebih dahulu. Nah, agar apa? Agar bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin pada faidah yang disebutkan tadi, bahwasanya al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Nah, ini pada nama-nama selain nama-nama apa? Selain nama-nama muzdawijah. Paham? Kalau nama-nama muzdawijah, maka kesempurnaan tersebut hanya terlihat tatkala digabungkan dengan nama pasangannya. Paham? Paham sampai di sini? Nah, baik. Ini butuh konsentrasi. Contoh nama-nama al-muzdawijah apa tadi? Rifki. An-Nafi'ud Dhar, Al-Mu'tiyul Mani'. Nah, Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Makanya ini dalam penyebutan tidak beri wawu ataf. An-Nafi'ud Dhar, Al-Mu'tiyul Mani'. Baik. Insyaallah kesempurnaannya pada bab yang pada kaidah yang ke-9. Nah, ini dua hal yang ingin diperjelas alhamdulillah pada kaidah yang pertama, semoga dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyatu asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dan sifat-sifat. Maksudnya bagaimana ini? Nama kok terkandung padanya dua. Dia sebagai nama dan juga sebagai penetap as-sifat. Nah, makna asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf diterangkan oleh
Syekh dalam kalimat berikutnya, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Nama-nama tersebut merupakan nama, yang namanya nama adalah menunjukkan zat, ya tidak? Nah, dia a'lam merupakan nama-nama jika dilihat pada penunjukannya terhadap zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang untuk kita akan lebih mudah. Faisal nama menunjukkan anak yang seperti itu. Ya, menunjukkan Faisal seperti itu. Itulah Faisal. Jadi Faisal itu nama untuk zat si Faisal ini. Paham? Nah, ini maksud a'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Maka nama Allah, ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pada nama tersebut terdapat penunjukan terhadap zat Allah. Karena itu adalah nama Allah. Berarti nama tersebut menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu dia juga awsaf, merupakan sifat-sifat. Dilihat dari sisi apa penunjukannya terhadap makna yang terkandung di dalam nama tadi. Menunjukkan sifat dilihat dari apa? Makna yang terkandung di dalam nama tersebut. Contohnya, Al-Hakim. Ini Al-Hakim menunjukkan apa? Zat yang dinamai dengan Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menunjukkan kepada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat hikmah. Paham? Sifat hikmah. Nah, ini harus kita yakini pada semua nama-nama Allah. Kita harus meyakini semua nama-nama Allah itu demikian. A'lamun wa awsaf, bukan sekedar nama tok. Berbeda dengan nama kita. Nama kita itu hanya sekedar nama saja, sekedar nama untuk menunjukkan orang yang dinamai. Tapi kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah a'lam wa awsaf, dia menunjukkan sebagai nama, yaitu menunjukkan zatnya, dan sebagai sifat karena terkandung di dalamnya makna-makna yang menunjukkan sifat. Paham, Wahyu? Baik. Di sana ada dua nama lain yang keadaannya seperti ini, ya Khanifillah, yaitu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga a'lamun wa awsaf. Nabi kita Muhammad, dinamakan Muhammad, menunjukkan zat Nabi kita, juga menunjukkan sifat yang terkandung pada Nabi kita, yaitu banyaknya sifat-sifat terpuji padanya. Paham? Ini kalau Nabi kita. Tapi kalau Muhammad selain Nabi kita, terkadang namanya Muhammad tapi perbuatannya buruk. Enggak terkumpul padanya sifat-sifat kebaikan. Ini kalau selain Nabi kita. Tapi Muhammad kita insyaallah enggak. Ya. Baik. Paham di sini? Juga yang merupakan a'lam wa awsaf adalah nama Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an. Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Furqan, menunjukkan Al-Qur'an itu sendiri juga menunjukkan sifat dari Al-Qur'an, yaitu sifatnya apa? Menjadi pemisah. Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Paham? Dinamakan dengan Ar-Ruh. Jadi nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu telah kita pelajari dalam apa? Dalam pelajaran apa nama-nama Nabi kita? Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Muqaffi, Al-Mustafa, dan seterusnya. Dalam Al-Fusul, dalam pelajaran tarikh telah kita pelajari nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit
dan yang tidak sabit. Nah, semua nama-nama tersebut yang sabit bagi Nabi itu a'lam wa awsaf. Demikian pula nama-nama Al-Quran a'lam wa awsaf. Nah, pahami dulu makna a'lam wa awsaf. Nah, adapun untuk kelanjutannya dan dalil-dalilnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanallah.